Assalamualaikum. Saya akan mempresentasikan analisis mendalam terhadap dua artikel akademik yang mengeksplorasi perbedaan gender dalam bidang sains, khususnya terkait keterlibatan dan pencapaian siswa. Presentasi ini juga akan menghubungkan temuan-temuan tersebut dengan pengalaman praktis saya sebagai guru di SMPN 15 Kota Bima, NTB. Mari kita mulai dengan pengantar singkat. Presentasi ini bertujuan untuk memberikan wawasan komprehensif tentang perbedaan gender dalam sains berdasarkan dua kajian ilmiah. Artikel pertama menggunakan pendekatan meta-analitik untuk mensintesis data luas, sementara yang kedua mengandalkan analisis empiris langsung. Kami akan membahas elemen penting, perbandingan, dan relevansinya dengan pengalaman mengajar saya di SMPN 15 Kota Bima, NTB, untuk menunjukkan aplikasi praktis dalam pendidikan. Artikel pertama yang akan kita bahas berjudul Exploring Gender Differences in Science Engagement and Achievement, a Meta-Analytic Approach, ditulis oleh Nabila Salma dan Zakia Fariza Umami pada tahun 2024. Diterbitkan dalam IJMSE, kajian ini menggunakan meta-analisis untuk menggabungkan hasil dari 45 studi, memberikan pandangan holistik tentang disparitas gender dalam sains pada pendidikan dasar dan menengah. Dalam artikel ini, temuan utama menunjukkan bahwa siswa laki-laki cenderung lebih terlibat dalam aktivitas sains praktis dengan efek ukuran yang signifikan. Sementara itu, pencapaian akademik siswa perempuan seringkali setara, dipengaruhi oleh stereotip sosial dan kurangnya inklusivitas. Kajian ini mendorong program pengembangan untuk mengatasi cakupan ini melalui pendekatan pedagogis yang lebih adil. Artikel kedua berjudul The Effect of Gender on Students' Achievement in Science, yang tersedia melalui Eric EJ 1257786. Kajian ini menyelidiki dampak jenis kelamin terhadap prestasi sains di tingkat menengah, menggunakan metode empiris seperti analisis varians untuk mengidentifikasi pola signifikan. Temuan kunci artikel ini mengungkapkan bahwa siswa laki-laki biasanya mencapai skor lebih tinggi dalam komponen kuantitatif sains, sementara siswa perempuan lebih kuat dalam aspek kualitatif. Faktor seperti stereotip gender dan akses terbatas terhadap sumber daya memainkan peran penting, dengan rekomendasi untuk intervensi yang menjamin kesetaraan dalam pendidikan. Perbandingan antara kedua artikel menunjukkan kesamaan dalam pengakuan disparitas gender yang disebabkan stereotip sosial. Namun, artikel pertama lebih menekankan keterlibatan melalui meta-analisis, sedangkan yang kedua fokus pada pencapaian dengan data empiris. Bersama-sama, mereka memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami dan mengatasi isu-isu ini dalam ilmu pendidikan. Dalam pengalaman saya mengajar di SMPN 15 Kota Bima, NTB, temuan kedua artikel sangat relevan. Mirip dengan artikel pertama, siswa laki-laki lebih aktif dalam kegiatan praktis, sementara artikel kedua mencerminkan keunggulannya siswa perempuan dalam subjek tertentu. Stereotip lokal memperkuat, namun intervensi seperti diskusi inklusif telah meningkatkan partisipasi. Implikasi praktis dari kedua artikel mencakup penerapan strategi pedagogis yang lebih adil, seperti rotasi peran dalam kelompok belajar. Dalam konteks SMPN 15 Kota Bima, ini berarti mengatasi hambatan lokal melalui kolaborasi dengan komunitas, untuk menciptakan lingkungan pendidikan sains yang lebih merata bagi semua siswa. Sebagai kesimpulan, artikel kedua memberikan wawasan berharga tentang perbedaan gender dalam sains yang selaras dengan pengalaman saya di SMPN 15 Kota Bima. Mereka mendorong kita untuk menerapkan perubahan yang inklusif, memastikan pendidikan sains yang adil dan efektif bagi semua siswa.